Udah pada subscribe channel ASN Plus belum? Saya doain yang udah subscribe dan nyalakan notifikasi bisa lulus tes CPNS tahun ini. Amin. Buat yang belum, masih ada waktu nih dalam 5, 4, 3, 2, 1. Enjoy the video! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Ya, kenalin, nama gue Imam Agi Pratama, salah satu orang yang lolos tes CPNS tahun 2019 lalu. Tepatnya udah 2 tahun yang lalu ya, karena tahun kemarin, tahun 2020 itu nggak ada pembukaan formasi tes CPNS. Nah, buat temen-temen nih yang mau ikut tahun ini, tes CPNS tahun 2021 nih, kemungkinan besar nih akan diadakan bulan April atau Mei. Atau mungkin juga kalau mundur-mundur itu bisa sekitar bulan Juni. Nah, teman-teman semua, ada yang pengen jadi PNS, tapi kalian bingung harus mulai dari mana dan harus ngapain? Tenang, gue bakal menuntun kalian ke jalan yang benar. Sekilas tentang tes CPNS ya. Tahun 2019 lalu, waktu pas zamannya gue itu, formasi yang dibutuhkan sekitar 190.000, tapi jumlah peserta yang daftar itu mencapai sekitar 4 jutaan. Berarti itu kira-kira 1:30-an orang. Jadi dari 30 orang itu hanya 1 orang nih yang lulus nih. Dan itu pun dari tiap tahunnya angkanya bertambah dari 2018, 2017, dan terakhir 2019 itu membludak ya. Dan diperkirakan tahun ini pun bakal menjadi lebih banyak yang ikut peserta. Tahun 2021 ini denger-denger nih ada lebih banyak pembukaan formasi, kira-kira mencapai 1 juta formasi. Ya, who knows? Yang jelas sih kabarnya masih seperti itu, kita tunggu aja nanti sampai pendaftarannya dibuka. Itu ada berapa nanti ketahuan. Tapi yang jelas sih bakal lebih banyak dari tahun 2019 lalu. Karena kan harusnya tahun 2020 lalu ada pembukaan untuk tes CPNS. Tapi berhubung pandemi, pastinya alokasi tahun 2020 lalu akan di-merge sama tahun 2021 ini. Dan lagi pula kan banyak teman-teman yang udah purna bakti ya, yang udah pensiun. Jadi pastinya sih ada pembukaan untuk lowongan tes CPNS. Tapi ini mungkin buat teman-teman guru nih harap bersabar karena tes CPNS peraturannya masih digodok ulang, mengingat formasi guru bakal dialihkan ke PPPK. Jadi mungkin masih ada, cuma nggak sebanyak tahun-tahun sebelumnya untuk alokasi formasi guru. Tapi untuk formasi kesehatan sendiri, harus peluangnya lebih besar untuk tahun 2021 ini, karena untuk percepatan pandemi, untuk alokasi tenaga medis, tenaga kesehatan itu emang cukup besar. So, buat yang kalian bukan tenaga medis juga peluang masih ada, meskipun tidak sebesar untuk tenaga medis. Pokoknya harapan masih ada, jangan berkecil hati. Oke, jadi pertanyaannya harus mulai dari mana? Kalau mau ikut tes CPNS awal-awal banget nih, gue masih fresh grade, tapi gue nggak tahu harus gimana-gimananya. Oke, pertama cari tahu dulu, ya jelas. Jadi lo harus cari tahu ini gini deh. Badan penyelenggara tes CPNS itu ada 2, ada BKN, Badan Kepegawaian Negara, dan Menpan RB, itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi yang satu badan, yang satu kementerian. Jadi buat BKN sendiri ini kayak HRD-nya lah, HRD dari instansi-instansi pusat dan daerah nanti melalui perekrutan di BKN yang melaksanakannya. Tapi untuk peraturan regulasinya itu yang buat dari Kemenpan RB, itu yang gue ketahuin seperti itu ya. Terus kalian pokoknya harus pantengin website 2 itu tuh. Pokoknya nanti pasti ada pembukaannya kok. Kalau ada pendaftaran sekitar bulan April atau bulan Mei, kalian pantengin aja karena pembukaannya hanya 2 minggu biasanya ya. Dari tahun yang udah yang pernah gue ikutin, kalian pantengin situs BKN atau situs Kemenpan.
itu pasti ada. Nah, kalau dari pengalaman gue pribadi nih, yang udah-udah juga ada apa ya, di website BKN ada SSCN BKN. Itu ini nih, ada linknya, nanti gue cantumin. Ini biasanya kayak gitu, SSCN BKN, nanti diklik di Google itu ada kok. Itu biasanya dari situ, melalui pendaftaran dari situ. Pokoknya kalian mulai dari daftar sampai nanti ujian, sampai pengumuman hasil lulus, insya Allah, amin. Itu ada semua di situ. Insya Allah kalian bakal login terus di situ sampai kalian lulus jadi CPNS. Nah, selain itu, kalau gue pengalaman yang lalu nih, yang kedua, harus rajin juga nih. Gue lebih ke BKN sih, cari informasi di medsosnya. Itu di medsos Twitter atau di Facebook atau Instagram, itu biasanya selalu update ya dari BKN. Pokoknya dari 3 itu, gue biasanya prefer ke Twitter. Twitter itu mungkin nge-tweetnya lebih aktif kali ya, gue nggak tahu, lebih seneng aja pakai Twitter kalau untuk ke sosial media update-nya BKN. Selanjutnya nih, kalian harus kepo juga instansi mana yang kalian sasar. Misal Kementerian Keuangan contoh, pantengin terus aja, pasti juga ada info-info update-nya kok. Atau mau instansi daerah juga, websitenya lah kalian pantau terus. Atau kalian juga bisa aktif tanya-tanya temen yang mau ikut CPNS, biar kalian bisa sharing info-info pembukaan informasinya kapan. Selanjutnya juga jangan lupa subscribe aja nih channel ASN Plus. Gue bakal update, insya Allah bakal nemenin kalian terus dari mulai tes CPNS. Nanti kita sharing-sharing soal dan kita belajar bareng. Gue kasih info-infonya untuk pembukaan atau jadwal tes atau apapun itu. Nanti tips-tipsnya juga insya Allah gue bakal kasih. Makanya kalian subscribe dan nyalakan notifikasi untuk channel ini. Kemudian bisa juga kalian dari portal-portal berita. Itu biasanya banyak banget kalau misalnya udah masuk musim tes CPNS, udah masuk pendaftaran, itu portal-portal berita juga pasti nayangin kok. Nah, terus apalagi nih yang harus disiapin kalau pengen ikut tes CPNS? Ya, kalian harus tahu tesnya itu sendiri. Tes apa? Ya, jadi nih di tes CPNS ini, buat yang belum tahu ya, ada 2 tes. Biasanya nih ada 2 tes. Kemungkinan besar sama sih tahun 2021 ini ada 2 tes. Yang pertama SKD, yang kedua SKB. Ya, jadi SKD ini itu ada 100 soal. 100 soal itu menggunakan sistem CAT. Nah, ini enak kok, udah nggak ngisi bulet-buletin soal gitu. Ini komputerisasi, digitalisasi. Insya Allah nggak ada KKN lagi di sini. Sistem BKN ini udah makin maju, makin upgrade, makin solid lah, makin ke arah reformasi birokrasi yang lebih baik. Jadi dari 100 soal tadi ada 3 bagian nih, dibagi 3 bagian lah. Yang pertama ada TWK, ada TIU, ada TKP. TWK sendiri adalah tes wawasan kebangsaan, TIU tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Itu bobot porsinya 30 soal TWK, 35 soal TIU, 35 soal lagi TKP. TWK sendiri adalah tes wawasan kebangsaan. Jadi biasanya itu ada sejarah bangsa Indonesia, atau nanti butir-butir pengamalan Pancasila. Itu digodok di situlah, buat tes wawasan kebangsaan kalian diuji di situ. Idealisme kalian terhadap ideologi bangsa dan negara. Yang kedua ada TIU, tes intelijensia umum. Ini tes intelijensia umum ini lebih ke penalaran analitik kalau menurut gue ya. Jadi soal-soal matematika berhitung dasar sih, bisa dibilang kecepatan berhitung. Kemudian nanti ada analisa berpikir itu, dan juga ada bahasa Indonesianya juga dikit ya. Jadi ini intelijensia umum lah, nanti kita bahas di video lainnya ya. Kemudian ada TKP. TKP ini tes karakteristik pribadi ya. Tes TKP ini
menentukan kepribadian kalian itu seperti apa. Dan dari 35 soal TKP ini, jadi yang paling nggak ada salah benarnya itu di TKP. Sebenarnya paling enak TKP, cuma banyak jawaban yang menjebak. Jadi TKP itu bobotnya poinnya itu 1-5. Yang paling bagus 5, yang paling rendah itu 1. Tapi nggak ada benar salah. Sementara yang lainnya dari TIU dan TWK itu masing-masing kalau benar dapat 5 poin, kalau salah dapat 0. Itu kalian harus belajar dari sekarang karena waktunya udah tinggal beberapa bulan lagi untuk pendaftaran. Kemudian ada SKB, seleksi kemampuan bidang. Selain SKD dan SKB, sebenarnya ada beberapa persyaratan ya, ada berkas sebelumnya seleksi administrasi. Jadi posisinya gini, sebelumnya itu ada pertama kalian kan pendaftaran nih. Di pendaftaran ini kalian ngupload berkas gitu, berkas-berkas digital, nanti akan diverifikasi secara online oleh tim Panselnas, Panitia Seleksi Nasional untuk CPNS. Dari situ kalian bakal masuk SKD atau enggak persyaratannya. Soalnya kalau udah memenuhi persyaratan dari tes administrasi, kalian bakal dipanggil untuk tes SKD melalui tadi yang gue udah bilang, web SSCN-BKN. Nah, nanti kalau dari SKD kalian lolos, kalian baru bisa masuk ke SKB. Nah, jadi seperti itu, nggak bisa kalau harus lolos administrasi baru bisa ke SKD, dari SKD baru bisa ke SKB. Nah, di SKB sendiri ini juga tesnya itu banyak ya biasanya, nggak cuma tes tentang profesi yang kalian lamar aja. Biasanya itu di SKB juga ada tes psikotes atau tes esai atau tes kesamaptaan, tes fisik lah, untuk biasanya itu jadi yang Basarnas gitu atau polisi kehutanan di KLHK. Interview juga ada, wawancara gitu, tergantung dari instansi yang kalian lamar. Nanti tesnya bakal beda-beda setiap instansi. Pun kalau kalian udah selesai SKB, itu kalian juga udah lulus nih, dinyatakan lulus akhir, itu kalian juga harus verifikasi berkas lagi. Jadi kalau kalian berkasnya ternyata nggak valid, itu juga bisa menggugurkan. Jadi ya meskipun kemungkinan kecilnya gugur kalau di akhir ya, soalnya yang akhir ini kemungkinannya udah besar pasti lolos sih. Cuma yang 3 ini nih biasanya banyak yang gugur di administrasi, di SKD dan SKB. Tapi administrasi sih kalau kalian udah melengkapi syarat dan betul-betul udah uploadnya benar, semua persyaratannya benar, itu lolos sih, banyak yang lolos. Ini yang pasti menggugurkan ini SKD dan SKB sih yang jadi momok bagi calon tes CPNS ini. Kemudian yang terakhir, jangan lupa doa. Ya, berdoa itu penting. Kalian juga harus minta restu orang tua ya kalau mau ikut tes CPNS ini. Jadi melengkapi doa kalian. Jadi ada ikhtiar juga, ada doa juga. Ya, doa juga bukan doa aja ya, ibadah lah. Ibadah dengan sebenar-benarnya. Ya, itu tadi sih teman-teman. Intinya tuh kalian harus banyak-banyak cari info. Terutama pantengin terus situs BKN ataupun medsos BKN ya. Kalau dari pengalaman gue pedomannya dari itu dulu aja, biar kalian nggak bingung. Itu sih patokan awalnya. Kemudian yang kedua, kalian harus belajar itu tadi tentang SKD dan SKB. SKD dulu lah, belajar dari sekarang nih tentang tes SKD. Kalian cari tahu itu SKD, semua soal-soalnya dipelajarin itu, karena nggak bisa sistem kebut semalam. Belajarnya itu emang harus jauh-jauh hari. Untuk bisa menjawab soal-soal itu harus keterbiasaan, karena waktunya cuma 90 menit dari 100 soal, dan itu lumayan sih agak sulit. Cuma bukan berarti nggak bisa ya, pokoknya kalian harus fokus juga di situ, belajar di situ. Dan yang kemudian ada doa beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga minta restu orang tua. Ya, itu aja dari gue di video kali ini. Kalau ada yang kurang, kalian bisa tambahin di kolom komentar nih, atau kritik atau saran atau masukan langsung aja tulis di kolom komentar. Dan juga kalau kalian suka, kalian boleh like and share video ini biar teman-teman kalian tahu ada pembukaan tes CPNS tahun 2021 ini, dan menambah wawasan bagi mereka yang ingin tes CPNS. Nah, itu aja dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.